Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, jadi udah sekian lama terjeda tentang video Kaisar dan pasangannya ya. Nah, ini sekarang proses tahap saya mau lihat bagaimana kedekatan mereka ya. Jadi udah beberapa minggu ini selalu saya sekat ya. Jadi belum ada saya satukan karena kita mengingat Kaisar ini tipenya ganas ya teman-teman, tipenya berbeda dengan murai batu lain. Makanya saya ambil tindakan dia tetap disekat, biarlah lama ya, bahkan sebulan lebih pun nggak jadi masalah ya. Dulu pernah 3 bulan Kaisar ini baru bisa berjodoh ya, tapi kalau sekali berjodoh dia benar-benar jodoh ya. Dan sayangnya Kaisar ini sulit, tipenya sulit untuk bisa poligami ya. Nah, ini tipenya bukan tipe murai batu poligami ini teman-teman ya. Jadi ini murai batu apa ya? Ya dibilang setia juga gitu ya. Karena ya itu aja pasangannya. Ya kalau satu ya sudah gitu. Nah, beda dengan murai batu lain itu bisa di poligami. Ya sebenarnya bukan karena itu ya, karena tipenya tadi, tipenya tipe ganas ya teman-teman. Nah, makanya agak sulit proses penjodohan Kaisar ini. Nah, jadi kemarin itu teman-teman masalahnya adalah betinanya itu liar ya teman-teman sekalian. Karena Kaisar ini gini ya, kalau betinanya liar atau betinanya itu terbang-terbang, itu dia bakal kesar. Mungkin bukan hanya Kaisar aja ya, semua murai batu bakal seperti itu. Kalau ada murai batu betina ataupun mungkin burung lain yang rusuh lah gitu ya, ya kita aja mungkin nengok orang kular kilir kan, ngapa sih orang ini gitu loh, atau dia mukul ini mukul itu, nendang pintu, nendang pasti kita juga bertanya, kita sebagai manusia, apalagi dia ini burung ya yang nggak bisa ngontrol emosi. Langsung aja nih sekarang betinanya udah mulai agak kondisi, dan sudah mulai agak jinak dan nggak begitu apalagi ya, terlalu takut. Nah, sebenarnya betina ini udah birahi ya teman-teman, karena terlihat di video terakhir itu waktu pasangan yang lamanya masih ada itu dia udah buat sarang, tapi sayangnya kan pejantannya mati ya, dimakan tikus, hilang bener-bener, tapi kayaknya tikus. Nah, makanya pada saat proses dengan Kaisar itu masih tetap proses penjodohan ya, walaupun betina sudah terlihat birahi ya, sudah angkut sarang ya, tetap kalau ganti pasangan ya harus proses penjodohan lagi ya teman-teman sekalian. Nah, itu terlihat ya betinanya udah agak tenang ya. Nah, kalau misalkan betinanya tenang seperti itu, sebenarnya Kaisar itu nggak jadi masalah ya. Mungkin murai batu lain yang sudah siap ataupun sudah birahi itu nggak akan menyerang ya. Tapi kalau dia terbang ya, terbang sana sini, seperti kayak ketakutan numbur-numbur, nah itu akan memancing pejantan akan emosi ya. Itulah pemicu pembantaian ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, untuk rawatannya kemarin mungkin teman-teman bertanya apa aja sih rawatannya ya. Saya seperti biasa ya, saya kasih fur total ya, yang mana tujuannya supaya kondisi tubuhnya itu stabil semua ya, nggak kegemukan. Kalau kita full fooding itu bakal membuat si kedua murai batu ini akan kegemukan, jadi burung-burung malas semua. Nah, ini terlihat ya, si Kaisar dan betinanya aktif gitu ya, nggak gembung, nggak ngangkat kaki, itu menandakan si murai batu itu sehat ya. Walaupun jangkriknya saya kurangi, paling jangkriknya itu saya kasih setiap harinya itu 5 ya, 5 ekor untuk Kaisar, 5 ekor untuk betina, kadang lebih, kadang mungkin 6 ya, maksimal 8 lah ya. Karena saya nggak ngitung-ngitung ngasih jangkrik itu, saya kasih segenggam itu kayaknya paling kisaran 5 ekor apa 8 ekor ya udah gitu kan. Jadi nggak pakai takaran-takaran ya teman-teman. Nah, fungsi dikasihnya jangkrik itu supaya dia itu sehat ya teman-teman. Nah, beda murai batu yang tidak dikasih jangkrik dan dikasih jangkrik ya. Cuma ya kita harus lihat kondisi juga ya. Kalau misalnya dia kegemukan, kalau bisa dinolkan aja dulu. Tapi kalau dia kondisinya
tubuhnya itu stabil ya, bisa kita lihat dari kita pegang, kita lihat ada nggak kuning-kuning di tubuhnya. Nah kalau nggak ada ya berarti dia dalam kondisi ideal atau stabil ya teman-teman sekalian. Nah tuh, jadi tetap saya kasih jangkrik, karena pernah itu nggak saya kasih jangkrik selama 2 hari 3 hari waktu saya tinggalkan itu, dia berbeda ya, kurang gacor lah, kurang bergairah lah gitu, malas-malasan. Nah, setelah kita kasih jangkrik, Kaisar kembali gacor dan seperti biasa lah gitu ya teman-teman. Dan juga teman-teman bakal heran lihat kandangnya saking nggak saya sentuhnya ini. Memang saya fokuskan mereka ini untuk dijodohkan ya. Kita akan lihat kandangnya. Kandangnya di sini nih. Mau saya bersihkan juga. Tuh. Nah kita lihat ya. Nah kotorannya ini kemarin udah mau sampai tenggeran sini ya. Ini jangan ditiru teman-teman. Karena ini juga bisa menimbulkan kutu ya. Kalau sudah berkutu murai batu kita, pasti dia stop juga produksi. Saya pernah pengalaman itu, kenapa murai batu ini selama 6 bulan tuh nggak pernah produksi, bertelur tapi ya gitulah, telurnya dipecah dan sebagainya, kadang nggak jadi, kan kelihatan murai batu itu lagi hamil atau gimana gitu ya, tapi hilang, nggak pernah ada hasilnya. Ternyata saya cek betinanya itu banyak kutu, setelah saya mandikan langsung produksi. Nah ini jangan ditiru teman-teman. Nah jadi di sini saya bukan ngasih tahu kotorannya, cuman saya mau kita jadikan pelajaran. Ini kotoran seperti ini menandakan, sebenarnya ada yang bilang, Mas kalau tinggi seperti ini itu lagi birahi. Ya nggak bisa juga lihat dari situ, cuma kita lihat dari kotoran ini ya. Kotoran ini kan bertumpuk ya, otomatis bukan mencret. Ini kotorannya kental. Ini tandanya murai batunya sehat ya teman-teman. Nah, bukan berarti macam-macam ya. Kalau kotorannya encer ya, nggak numpuk seperti ini, bisa jadi murai batu teman-teman sakit atau tidak cocok dengan pakan yang diberikan ya. Maka kotoran juga perlu kita perhatikan ya, bukan hanya si murai batunya ya, kita bisa terlihat dari kotorannya. Nah, kadang kalau kotorannya juga encer itu beda, murai batunya pasti seperti apa, kayak sakit, malas gitu ya dan sebagainya, sulit jodoh kalau kita untuk dijodohkan. Itu teman-teman sekalian, ini Kaisar ngerayu-rayu. Ini pertama kali, sebenarnya nggak pertama kali ya, setelah sekian lama kemarin kita coba, ini kita coba lagi satukan ya, jadi baru ini disatukan lagi teman-teman. Nah makanya kita lihat ini bagaimana. Nah rencananya nanti saya mau bagusin kandang yang di belakang, karena kandang yang kemarin kan dimakan tikus itu ya, digigit tikus ya. Nah itu mau kita perbaiki dan nanti akan kita proses masuk ke kandang tangkaran, karena mengingat ini betinanya lagi siap-siapnya. Sayang nanti kalau misalkan sudah mau ganti bulu lagi kan sayang takutnya, atau apalagi Kaisar kemarin kondisinya udah pertengahan ganti bulu, takutnya udah mau ganti bulu lagi kan rugi kita jadinya. Nah itu teman-teman, yang seperti itulah yang tidak disukai oleh murai batu yang sudah siap ya. Nah itu betinanya sebenarnya mungkin takutnya dengan hal lain ya, tapi pejantan nggak suka hal seperti itu. Makanya teman-teman sekalian harus di tempat yang aman dan nyaman ya, supaya si betinanya itu nggak terbang-terbang seperti ini. Tuh, jadi ini kita perhatiin terus ya teman-teman, jangan sampai adanya pembantaian. Jadi kalau ada sedikit saja rencana si Kaisar ini, maka kita akan lakukan penyekatan kembali ataupun ditangkap kembali, antara satu ekor ataupun kedua-duanya kita kurung lagi tapi dengan disekat ya. Itulah teman-teman sekalian. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman. Nanti kita update lagi bagaimana proses pelepasannya dan sampai dia produksi berhasil atau tidak ya. Doakan aja teman-teman, mudah-mudahan kalau misalkan ini kita lakukan dengan benar, tahapan-tahapannya kita perhatikan dengan benar, insya Allah murai batu ini akan sukses produksi. Terima kasih teman-teman, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.